Mari kita membaca kitab suci, kita membaca dari Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, kita membaca bersama-sama dari ayatnya yang ke-23. Roma 6 ayat 23. Saya akan membacakan dari ayat 22 untuk ayat ini. Roma 6 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Mari kita membaca bersama-sama ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari saudara sekalian kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebab hikmat surgawi itulah yang kami perlu untuk dapat mengenal siapa Yesus Kristus. Dan kami mohon supaya Tuhan rela memberikannya kepada kami melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami bersyukur di saat Paskah kami dapat menerima firman Tuhan yang menggugah kami. Sebab kami menyadari firman-Mu lebih kuat daripada maut. Firman-Mu lebih kuat daripada dosa. Firman-Mu lebih kuat daripada kekacauan hidup, dan firman-Mu lebih kuat daripada setan. Kami bersyukur sebab Tuhan rela memberikan firman, dan firman Tuhan akan menuntun kami ke dalam hidup yang kudus di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan rela berkati hamba-Mu ini, dan berkati setiap kami, sehingga kami yang haus akan firman, dipuaskan oleh air yang diberikan lewat Roh yang kudus, menyatakan firman kepada kami. Dan biarlah Tuhan yang tuntun kami, sehingga kehidupan yang kami jalankan di dalam Tuhan adalah kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Dan di dalam perkenanan dari Tuhan kami menemukan bahagia sejati di dalam hidup. Tolong kami hidup di dalam cara yang Tuhan ingin kami jalani. Tolong kami hidup di dalam pimpinan dari Tuhan yang terus memberikan firman untuk kami melangkah di dalam jalan Tuhan. Berkatilah saat ini, berkatilah dengan firman-Mu, berkati dan gugahlah hati kami. Sehingga kami menyadari pengharapan yang kami miliki di dalam Kristus melalui khotbah yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema kita pada kebaktian 2 ini adalah mengenai pengadilan Allah, dan tema yang kita pakai adalah mengenai kematian. Bagaimana kematian Tuhan pakai sebagai cara menyatakan pengadilannya. Di dalam kebaktian yang pertama, saya sudah membahas mengenai pengadilan Allah yang akan dipimpin oleh Kristus. Dan Kristus hanya mungkin menjadi hakim kalau dia pernah berada di dalam titik nadir dari hidup manusia. Dia tidak bisa menjadi hakim yang hanya mengerti level terbaik dari hidup. Dia tidak mungkin bisa mengerti bagaimana menjadi hakim jika dia tidak pernah turun ke dalam tempat paling bawah. Dia tidak boleh menjadi hakim yang hanya tahu status surga. Dia tidak bisa datang ke dunia dan memahami hanya kekudusan dan kemuliaan di surga. Dia harus ada di bumi, dia harus ada di tempat paling rendah, dan dia harus pernah mengalami ketidakadilan. Dia harus pernah mengalami diperlakukan jahat. Dia pernah mengalami pemerintahan yang sangat-sangat jahat yang mendera dia. Dan dia akhirnya mengalami kematian paling rendah di atas kayu salib. Setelah dia disalib, baru dia bisa menjadi hakim yang akan menghakimi seluruh bumi. Pengadilan Allah akan dipimpin oleh sang hakim yang pernah ada di tempat paling rendah. Ini tema yang pertama. Dan tema kedua adalah pengadilan Allah akan membawa penghakiman yang membawa manusia menang atas maut. Ini kalimat sangat besar. Tidak ada agama di dalam sejarah mengerti bagaimana menaklukkan kematian dan memberikan contoh penaklukan itu lewat pemimpin yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi kekristenan mengajarkan hal ini. Kita mendapatkan ada seruan bahwa kematian akan mati, kematian akan dihancurkan, dan ada bukti melalui kehadiran Kristus yang pernah mati tetapi kemudian bangkit. Maka iman Kristen memberikan ajaran yang jauh lebih tuntas tentang maut, tentang bagaimana maut ditaklukkan. Nah saudara sekalian, di dalam zaman modern, begitu banyak orang berpikir bahwa kematian hanyalah bagian akhir dari hidup. Saudara pernah lahir, saudara bertumbuh, saudara menjadi dewasa, saudara menjadi tua, dan akhirnya mati. Atau saudara lahir, saudara bertumbuh, saudara menjadi dewasa, dan di tengah-tengah kehidupan saudara, mendadak maut datang. Mungkin karena kecelakaan,
mungkin karena sakit penyakit, dan saudara sadar memang maut adalah bagian akhir dari hidup. Kita sudah hidup, lalu kita ditutup hidupnya dengan kematian. Kalau begitu kematian adalah bagian yang tidak bisa dicegah, maka jangan takut mati. Kematian menakutkan bagi orang yang tidak mau terima bahwa kematian adalah hal yang natural. Banyak pemikir yang bersifat naturalis, yang tidak percaya pada apapun selain materi dan energi, mengatakan maut memang biasa. Engkau selalu melihat ada yang lahir, ada yang mati. Engkau selalu melihat ada binatang yang tadinya hidup sekarang mati. Engkau selalu melihat ada pohon-pohonan yang bertumbuh lalu menjadi kering dan mati. Demikian juga manusia. Manusia bagian dari alam, maka manusia bisa bertumbuh tetapi manusia pasti akan mati. Jadi jangan menjadi gelisah karena kematian, sebab kegelisahanmu akan kematian adalah karena engkau tidak terima fakta bahwa memang kematian itu hal yang natural. Beberapa pemikir mencetuskan hal ini. Salah satu dari teolog yang menyatakan ini adalah seorang bernama Friedrich Schleiermacher. Kalau engkau tidak mau terima fakta bahwa engkau akan mati, engkau akan sulit, engkau akan gelisah, engkau ketakutan akan mati karena ekspektasimu engkau akan hidup selamanya. Saudara, enggak ada orang bisa hidup selamanya, maka kita mesti mulai terbiasa bahwa kematian adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Kematian memang akan menjadi bagian dari hidup manusia. Nah saudara, tetapi apakah ini benar ya? Apakah kematian memang didesain sebagai bagian akhir dari hidup manusia? Apakah kematian memang tidak mungkin lepas dari hidup yang kita jalani? Apakah tujuan akhir dari manusia memang mengalami kematian? Seorang bernama Martin Heidegger, dia duduk di sebuah kereta, lalu di depan dia seorang wartawan, sadar ini di depan saya ada seorang filsuf, salah satu yang terbaik di dalam sejarah filsafat. Maka dia dengan sangat kagum, coba kenal, Bapak, benarkah engkau Martin Heidegger? Dan Martin Heidegger mengatakan, sayalah dia. Aku memang Martin Heidegger. Wah, saya bersyukur. Saya seorang wartawan. Saya bisa bertemu seorang pemikir sangat penting. Bolehkah saya bertanya kepadamu tentang filsafat? Heidegger sangat lelah. Dia mengatakan, kalau boleh kita bicara sepak bola saja. Heidegger ini penggemar Hamburg. Jadi dia mengatakan, ayo kita bicara tentang pertandingan Liga Jerman. Kita tidak usah bicara filosofi. Saya mengajar filsafat, saya baca buku filsafat tiap hari. Saya tidak ingin mendiskusikan itu sekarang. Tapi kemudian wartawan itu mengatakan, saya harap engkau dengar dulu pertanyaan saya. Karena kalau engkau tahu pertanyaan saya berbobot, silakan jawab. Kalau engkau anggap pertanyaan saya hanya mengganggu pikiranmu, silakan abaikan dan kita bicara sepak bola. Tapi tolong dengar dulu pertanyaan saya. Heidegger mempersilakan, silakan tanya. Kamu mau tanya apa? Maka wartawan itu mengatakan, saya ingin tahu, menurut filsafatmu, apakah tujuan hidup dari manusia? Ini pertanyaan begitu simpel, tetapi sulit dijawab. Banyak orang pintar tanya, kasih pertanyaan tajam, lalu yang jawab mesti pikir dulu. Ini pertanyaan kalau dijawab sembarangan, sangat buruk. Kalau pertanyaan ini dijawab dengan terlalu simpel, sangat tidak memberikan kepuasan. Kalau pertanyaan ini dijabarkan, sangat besar hal yang harus diberikan. Maka saudara yang punya pertanyaan tentang hidup, lalu merumuskannya dengan baik, ini adalah orang bijak. Orang bijak bukan hanya orang yang mampu menjawab pertanyaan. Orang bijak adalah orang yang mampu formulasikan pertanyaan dengan baik. Di dalam tanya jawab dari PA atau tanya jawab di dalam table talk yang kita adakan dengan anak-anak muda. Kadang ada pertanyaan sangat tajam, sehingga sebelum pertanyaan itu dijawab, saya mesti doa dulu dalam hati. Saya tidak sanggup dan tidak layak jawab pertanyaan penting ini. Mohon Tuhan berikan hikmat. Nah saudara, Sabtu depan ada questioning faith. Dan saya ingin ada orang-orang yang mempertanyakan iman Kristen datang. Mereka perlu jawaban. Tadi di dalam sharing dari panitia dikatakan, ada kalanya orang tidak boleh tanya karena dianggap kurang beriman. Kamu sudah Kristen kok masih tanya? Kamu sudah Kristen masih mempertanyakan Tuhan ada atau enggak ya? Enggak boleh. Kamu sudah Kristen tidak boleh tanya itu. Iman tidak mempertanyakan hal ini. Tapi itu salah. Pertanyaan itu natural ada di dalam pikiran kita. Mungkin kita berdosa, maka kita tanya hal itu. Tapi meskipun pertanyaan muncul karena kita berdosa, pertanyaan itu tetap perlu jawaban. Maka saudara yang mau dapat jawaban, silakan datang di questioning faith. Dan orang-orang yang bukan pemuda, bukan mahasiswa, saudara mungkin bukan seharusnya datang di dalam tanya jawab ini. Tapi saudara diundang mendoakan supaya saya bisa memberikan jawaban yang tepat, yang diperlukan oleh orang-orang yang memerlukan jawaban ini. Nah maka orang wartawan ini tanya, apa tujuan hidup manusia?
Heidegger kaget. Saya ditanya pertanyaan begitu singkat, tetapi begitu dalam. Saya mau bicara, berjam-jam pun itu pertanyaan belum tentu bisa dijawab. Tapi karena kita punya waktu tidak panjang, maka saya harus pikir bagaimana merangkum jawaban saya untuk menjawab pertanyaanmu. Maka Heidegger tunggu, dia pikir, dia terus renung. Orang yang tanya ini dengan sabar, dia nantikan jawaban. Ini ada orang sangat penting. Orang penting tidak terburu-buru menjawab. Orang penting dia pikir dulu. Orang penting berhati-hati di dalam mengatakan kalimat. Karena sesudah sebuah kalimat dikatakan, saudara tidak bisa tarik balik. Maka dia dengan hati-hati berpikir, dan wartawan muda ini dengan sabar tunggu. Dia sudah keluarkan catatan, dia keluarkan pena. Dia dengan sabar menanti. Ada orang penting di depan saya. Saya tidak boleh abaikan perkataan yang keluar dari mulut dia. Lalu akhirnya Heidegger siap menjawab. Jika engkau bertanya tentang tujuan hidup, maka tujuan hidup itu tentu harus dicapai sebelum hidup itu diakhiri. Tidak ada dari kita bisa merancang tujuan hidup, karena tidak ada dari kita yang memutuskan untuk hidup. Ini kalimat sangat dalam sekali. Siapa di antara saudara yang memutuskan, saya mau hidup? Saudara tidak memutuskan saudara mau hidup. Saudara diciptakan oleh Tuhan, maka saudara menjadi hidup. Saudara diciptakan di dalam kandungan dari mama saudara. Dan ini adalah perintah dan kehendak dari Tuhan. Tuhan menghendaki engkau ada di dalam kandungan ibu. Lalu Tuhan menghendaki engkau dilahirkan di dalam rancangan Tuhan. Saudara tidak pernah minta lahir. Saudara nggak pernah ada di surga jiwanya, karena kita tidak percaya jiwa sudah kekal sebelum ada tubuh yang disiapkan Tuhan di dalam kandungan dari seorang perempuan. Jadi kita tidak punya jiwa yang kekal. Kita tidak jiwa yang layang-layang di surga lalu tanya Tuhan, aku memutuskan mau lahir ke bumi deh. Kalau saudara tidak menentukan lahir, saudara tidak mungkin menentukan tujuan. Kalau saudara tidak menentukan mode hidup apa yang saudara akan miliki, maka saudara tidak mungkin menetapkan tujuan. Banyak orang dengan enteng mengatakan, saya punya tujuan hidup mau melakukan ini. Kalau saudara bicara ini kepada Heidegger, Heidegger akan mengatakan, kamu lahir pun bukan kamu yang atur. Kamu punya konteks di mana kamu dilempar di situ, dan itu bukan pengaturanmu sendiri. Engkau tidak menentukan hidup, dan engkau tidak bisa menentukan tujuan. Maka kalau ditanya, anak muda harus punya tujuan hidup kok ditentukan sendiri? Enggak mungkin. Saudara tidak punya hak menentukan hidup saudara. Karena hidup saudara bukan milik Tuhan. Bukan milik saudara. Jika hidupmu bukan milik engkau, maka saudara tidak mungkin menjadikan hidup dengan tujuan yang saudara definisikan sendiri. Kalau begitu saya hidup karena Tuhan. Saya berada di dalam keadaan diputuskan oleh Tuhan untuk hidup. Nah saudara, di dalam pikiran Heidegger, dia mengatakan ini sebagai sebuah keterlemparan. Manusia itu terlempar di dalam sebuah realitas yang dia bilang ada. Apa itu ada? Ada ya ada. Pokoknya kita berada di dalam sebuah keberadaan. Oh, keberadaan ini apa ya? Ya ada. Sign. Kalau saya ada di dalam ada, kamu siapa? Saya adalah yang mempertanyakan ada. Maka manusia disebut oleh Heidegger sebagai Dasein. Dia adalah yang bertanya tentang ada. Ini tidak ditanya oleh binatang lain. Saya nggak tahu ya, saya nggak bisa bahasa kucing, tapi saya rasa kucing nggak mempertanyakan tentang ada. Mereka bilang meong, meong. Saya kurang bisa translate. Saya nggak tahu, mungkin Vikaris Krisi lebih bisa translate untuk saya. Kita tidak mungkin akan menemukan seekor kucing mengatakan meong. Lalu kita terjemahkan, apa itu ada? Meong. Kenapa ada? Miau, apa makna eksistensiku? Miau, nggak mungkin. Kalau saudara akurat menerjemahkan, waktu miau pertama, miau artinya ikan asin. Lalu miau artinya tuanku pelit. Nah itu mungkin kucing bicara begitu. Dia tidak pikir tentang ada. Heidegger mengatakan hanya manusia yang bergumul tentang ada. Waktu dia bergumul, dia heran, dia bertanya. Dia meraba-raba pengertian tentang keberadaan sekelilingnya. Saudara dari kecil, saudara sedang meraba-raba, saudara sedang bingung, saudara sedang memasukkan informasi sebanyak mungkin ke dalam pikiran saudara tentang keberadaan di sekitar saudara. Oh, saya ada, saya bisa melihat ada terang. Oh, ternyata di luar itu ada pemandangan bagus. Oh, ternyata TV kalau ditekan remote bisa nyala. Oh, ternyata AC membuat dingin. Oh, ternyata ada mama yang baik. Oh, ternyata ada papa yang bisa diajak main. Oh, ternyata ada mainan yang menyenangkan. Oh, ternyata mainan dibawa oleh papa dari luar rumah. Dia nggak tahu itu harus dibeli dan beli pakai uang. Ini anak kecil belum tahu. Dia mulai meraba-raba apa itu berada. Bagaimana bereaksi dengan sekeliling.
Jadi saudara dari kecil, saudara cuma tahu bagaimana memahami sekeliling yang ditentukan bagi saudara untuk saudara alami. Yang saudara alami bukan saudara yang atur. Yang saudara alami diatur di dalam keberadaan, di mana saudara mendapatkan keharusan untuk bergumul di dalam kondisi ini. Nah maka ketika saudara ada di dalam dunia, saudara sedang berada di dalam keadaan bertanya, apa dunia di sekelilingku? Bagaimana aku meresapinya? Bagaimana aku memahaminya? Bagaimana aku bereaksi terhadap kondisi yang terjadi di sekitar saya? Nah inilah yang Heidegger pahami. Jadi kita ini adalah Dasein. Kita ini adalah orang-orang yang mempertanyakan ada. Atau kita ini adalah keberadaan yang mulai tanya tentang apa itu ada. Kenapa ada lingkunganku? Kenapa saya ada di tengah-tengah? Nah di dalam kondisi meraba-raba seperti ini, adalah absurd kalau saudara berpikir saudara bisa menentukan masa depanmu. My future is in my hand. Nanti ada suara tambahan, rupamu. My future is in my strength. Nanti ada perkataan mengatakan, no, your future adalah apa yang dihadapkan oleh Tuhan kepadamu. Itulah masa depanmu. Saudara tidak bisa pilih nasib. Saudara tidak bisa pilih ketentuan saudara akan melakukan apa. Saudara bisa merancang, dan jika Tuhan berbelas kasihan, rancangan yang engkau pikir engkau bisa lakukan, itu bisa terjadi. Di dalam kondisi krisis banyak orang sadar, dia bukan siapa-siapa. Dia tidak bisa mengetahui bagaimana memegang hidup yang harus dipertahankan ke depan. Ada satu orang dari pusat yang sangat-sangat cinta gerakan ini. Dia undang saya untuk bicara tentang bagaimana kondisi dari seorang muda harus dibimbing. Maka setelah saya datang, saya bicara dengan orang ini, saya tanya, bagaimana usahamu? Ini keadaan baru sudah COVID mulai mereda. COVID mulai mereda dan saya saksikan banyak sekali orang bergumul di dalam kondisi ini. Saya tanya kepada dia, bagaimana usahamu? Dia mengatakan usaha saya naik berkali-kali lipat di dalam kondisi COVID. Waduh, saya bilang, kalau gitu engkau bersyukur dong ya. Yang lain menderita, engkau bersyukur. Ini saya bercanda ya, bukan sinis kepada dia. Lalu dia mengatakan, saya bukan bersyukur, saya cuma heran, Tuhan mau saya bereaksi apa dalam kondisi ini. Wah ini kalimat sangat bagus sekali. Saya percaya orang ini orang bijaksana. Karena dia mengatakan kalimat begitu. Dia enggak mengatakan, puji Tuhan, Tuhan kasih uang banyak. Puji Tuhan usaha saya maju. Puji Tuhan lancar. Puji Tuhan kaya. Berkali-kali lipat kekayaannya. Dia tidak bilang begitu. Dia mengatakan, saya cuma bingung. Kira-kira saya mesti reaksi apa ya? Ini adalah hal baru, saya tidak rancang. Mana ada saya merancang kondisi pandemi. Saya tidak bisa rancang ini. Ternyata di dalam kondisi pandemi, orang justru menggunakan apa yang saya hasilkan di dalam produk saya, di dalam usaha saya. Ini sesuatu yang bukan saya yang rancang. Maka saya cuma diperhadapkan oleh Tuhan dengan kondisi ini. Kalau Tuhan memperhadapkan kepada saya kondisi ini, maka Tuhan ingin saya berespons dengan cara yang benar. Kalau begitu tolong saya didoakan supaya saya tahu bagaimana berespons dengan benar. Nah saudara, kita semua cuma menerima apa yang Tuhan sedang siapkan dan kita berespons di dalamnya. Itu sebabnya Heidegger mengatakan kamu tanya tujuan hidup. Loh kita ini terlempar di dalam ada kok. Bagaimana kita bisa tahu tujuannya? Kita cuma meraba, kita cuma memahami, kita coba interaksi dengan sekeliling kita. Dan akhirnya kita coba menentukan apa yang ada di depan. Nah wartawan ini orang yang pinter. Dia terima jawaban, dia tidak langsung puas, dia mau tanya lagi kembali. Nanti di hari Sabtu ya di dalam Questioning Faith, kita akan memberikan mikrofon untuk digunakan sampai 3 kali tanya. Jadi saudara yang memang hobinya nanya, gunakan kesempatan ini. Tapi ada peringatan ya, kalau saudara curhatnya kebanyakan, nanti Aufi akan mute mikrofon saudara. Tanya itu tanya, bukan sharing. Kalau saudara dikasih mikrofon lalu saudara mulai sharing. Saya ini waktu kecil pernah, langsung mute. Next. Saudara tanya bukan sharing. Nah kalau tanya silakan, tanya sebebas-bebasnya, tanya seberani-beraninya. Tanya tentang apapun yang berkait dengan pergumulan iman saudara. Nah orang yang baik, orang yang mau pikir, setelah terima jawaban, dia analisa jawabannya. Lalu mungkin dari jawaban itu ada hal yang bisa ditanya lagi, dia akan tanya balik. Waktu wartawan ini dengar jawaban, kita ini cuma terlempar dalam hidup, kita tidak menentukan tujuannya kemana. Dia tanya balik, benarkah semua itu kacau? Apakah peristiwa dalam hidup kita terjadi secara random, maka kita tidak bisa tahu ke depan apa? Ataukah ada hal yang bisa kita prediksi meskipun bukan di dalam kontrol kita? Adakah hal ke depan yang kita sudah tahu pasti akan jadi? Bukankah kematian itu pasti? Nah ini orang pinter ya, sudah dapat jawaban bukan cuma amin amin haleluya. Ini jawaban saya, puji Tuhan. Sudah puas? Sudahlah, bingung mau nanya apa. Ini juga pertanyaan hasil pergumulan 1 minggu.
Nah saudara, orang ini tanya lagi loh. Kita tidak bisa tentukan tujuan karena kita dilempar di dalam ada. Kita tidak mungkin tahu. Dia tanya balik, apakah hidup kita random? Apakah peristiwa di depan tidak bisa ditebak sama sekali? Mungkin kita tidak bisa pegang kendali, tapi bukankah ada hal yang pasti di depan? Bukankah kematian itu pasti? Wah, ini pertanyaan tajam lagi. Maka Heidegger bilang, tunggu sebentar ya, saya pikir dulu. Waduh, wartawan ini bingung, bentar lagi sampai stasiun gak dijawab-jawab. Kebanyakan pikir, tapi itulah orang penting. Orang pinter tidak sembarang jawab. Orang dengan banyak pengetahuan hati-hati menjawab. Orang dengan pengetahuan kecil keras, merasa pede bisa jawab apapun. Nah saudara, kita bikin questioning faith, mungkin karena kita kepedean bisa jawab pertanyaan apapun ya. Jadi doakan supaya saya nggak kepedean. Nah jadi ketika dia pikir, Heidegger mengatakan, sekarang saya coba jawab pertanyaanmu. Benar, di depan ada hal yang certain, ada hal yang pasti. Semua manusia sedang ada dan meraba-raba. Tapi semua manusia juga pasti menuju kepada mati. Berarti tujuan kita kematian kah? Nah, sekarang Heidegger tanya balik. Nah saudara hati-hati kalau tanya ya, begitu ditanya balik saudara siap nggak? Tanya begitu ditanya balik, orang ini kaget. Jadi kita punya hidup menuju kepada sesuatu yang pasti, dan hal yang pasti itu adalah kematian. Apakah setelah saya hidup, saya punya tujuan itu untuk mati? Coba jawab. Wah sekarang wartawan yang disuruh jawab. Wartawan itu terbiasa tanya, jarang ditanya balik. Begitu ditanya balik dia kebingungan. Loh saya kok ditanya balik ya? Apakah tujuan hidup manusia hanya untuk mati? Lalu wartawan ini mengatakan, enggak mau, saya tidak mau jadi nihilis. Saya tidak mau hidup hanya untuk mati. Saya tidak mau merasa begitu kosong, karena hidup hanya untuk menuju kepada ketiadaan seperti itu. Jadi saya tidak setuju kalau dikatakan hidup itu menuju kematian. Heidegger mengatakan, ya saya juga pikir enggak setuju sih, karena kematian itu bukan bagian dari hidup. Nah ini perkataan dari Heidegger, tapi juga perkataan dari seorang bernama Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein mengatakan, mati bukanlah bagian dari hidup. Jadi saudara nggak bisa mengatakan, ujung hidup saya adalah kematian. Enggak, kematian itu lain dari hidup. Ini mirip dengan saudara mengatakan, malam adalah bagian akhir dari siang. No, malam itu lain dari siang. Malam mulai ketika siang berakhir. Nah kira-kira begitu ya. Saudara nggak bisa bilang malam adalah bagian dari siang. Sama, saudara nggak bisa bilang mati adalah bagian dari hidup. Memang bagian dari hidup kok. Tujuan kita hidup ujungnya mati. Enggak. Karena hidup kita ini beda dengan mati. Mati adalah peristiwa di luar hidup. Jadi hidup berakhir bukan karena di ujungnya ada kematian. Nah maka Heidegger mengatakan kalau begitu, momen saya menyadari siapa saya, apa itu berada di dalam titik sebelum saya mati. Itulah tujuan hidup manusia. Wah rumit ya. Saudara rasa rumit gak? Saudara mungkin pinter lah, saudara nggak rasa ini rumit. Tapi waktu saya baca, saya pikir ini rumit sekali. Jadi apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia adalah momen sebelum mati. Karena mati bukan bagian dari hidup. Lalu momen sebelum mati ini, inilah pencarian kita. Maka saudara, sepanjang hidup saudara mencari tahu apa itu keberadaan. Bagaimana saya bisa tahu diri saya. Apa makna eksistensi saya. Bagaimana saya berespons dengan sekeliling saya. Orang yang terus berpikir tentang hal ini tidak habis-habis. Ini orang penting. Mereka akan menjadi guru yang membawa zaman ini menjadi pengajar bagi zaman berikut. Saudara perhatikan baik-baik ya. Zaman ini, zaman kita sekarang, abad 21, tahun 2025, akan jadi guru bagi zaman nanti. Tapi siapa boleh menjadi suara yang jadi wakil dari zaman ini? Bukan orang kaya, bukan bisnismen, bukan orang-orang yang mempunyai keuangan besar. Yang jadi guru bagi zaman ini, untuk menjadi guru bagi zaman nanti, adalah para pemikir. Itu sebabnya saya berharap dari kaum muda banyak muncul pemikir. Pemikir tidak harus jadi filsuf, atau enggak harus jadi teolog atau hamba Tuhan. Pemikir bisa tetap lakukan bisnis, pemikir bisa menjadi pegawai, pemikir bisa melakukan pekerjaan lain. Tapi sambil kerja, sambil tidak berhenti pikir. Sambil terus bergumul, sambil tidak menutup pikirannya dengan kesimpulan-kesimpulan yang terlalu remeh dan terlalu rendah yang dimiliki zaman ini. Saya sangat-sangat sedih kalau anak muda terlalu gampang ambil kesimpulan dari lingkungannya, kurang kritis. Kenapa lakukan ini? Ya memang biasa begini kok. Kenapa bikin begini? Semua juga bikin begini. Satu kali saya tanya, kenapa ada video ditampilkan model seperti ini? Dijawab, ya memang semua orang bikin video di Instagram seperti ini. Saya nggak suka jawaban itu. Semua bikin, nggak tentu kita harus bikin. Semua lakukan, gak tentu kita harus lakukan. Mari kritis, mari pikir, mari tidak mau tuntas, simpulkan terlalu cepat. Mari mau gumulkan apa yang harus dipahami lebih dalam lagi. Nah maka saudara, zaman ini akan menjadi guru bagi zaman berikut, tapi yang menjadi suara untuk jadi guru adalah para pemikir di zaman ini. Di mana para pemikir itu? Saya harap ada di tengah-tengah jemaat di sini.
Saudara mau dengar khotbah ini baik-baik, mungkin engkau yang akan dibentuk Tuhan jadi pemikir yang penting. Tapi saudara abaikan khotbah ini, saudara cuma tahu, pokoknya saya lagi mau dengar, saya dengar. Kalau saya mau keluar, saya keluar sembarangan. Saya mau jalan, saya jalan. Ya saudara tidak mungkin dibentuk. Maka saya harap dari orang-orang yang hadir, beberapa atau banyak bahkan, menjadi orang-orang yang mau berpikir, yang memenuangkan pikirannya di dalam pengajaran atau tulisan, dan menjadi guru, menjadi suara bagi zaman ini untuk menjadi guru bagi zaman yang berikutnya. Saya kalau belajar sejarah, saya akan menemukan pemikir-pemikir kunci menjadi wakil dari zaman itu. Zaman modern diwakili tidak banyak orang. Zaman modern mungkin diwakili oleh pemikir teolog seperti Schleiermacher, atau orang-orang filsuf seperti Immanuel Kant, atau Hegel, dan lain-lain. Tapi tidak banyak boleh merasa diri sebagai wakil, suara dari sebuah zaman untuk mengajar zaman yang berikut. Dan saya harap saudara mau menjadi orang yang siap dipakai Tuhan. Jika Tuhan mau engkau menjadi pemikir yang penting, mari mulai berpikir dengan tuntas. Mari tidak sembarangan mengambil kesimpulan yang terlalu gampang. Nah, maka Heidegger mengatakan kita ini senantiasa bergumul, tapi kita tidak mungkin bergumul lebih baik kecuali maju usia kita. Saudara umur 10 tidak mungkin lebih bijak daripada saudara umur 20. Saudara umur 20 tidak mungkin lebih bijak dari saudara umur 40. Saudara umur 40 tidak mungkin lebih bijak dari saudara umur 80. Maka makin saudara mengalami hidup, makin memiliki pengertian, pergumulan, dan kesadaran akan apa arti menjadi manusia. Makin saudara mendekat kepada tujuan. Kalau begitu tujuannya apa? Tujuannya adalah kesadaran akan eksistensi diri, momen sebelum saudara mati. Wah, ini menyedihkan sekaligus menyenangkan. Berarti kita akan mencapai final, bergumul tentang siapa saya sebelum saya mati. Tapi sesudah itu kita mati. Jadi saudara sudah ambil kesimpulan siapa yang bisa dengar jawaban saudara. Saudara mati, lalu anak saudara tanya, "Pa, kesimpulannya apa?" Saudara bilang, "Maaf, udah mati." "Pa, saya mau tahu kesimpulannya apa?" Saudara bilang, "Nggak bisa jawab, kan udah mati." Jadi kalau kamu mau tahu ya tunggu saatmu sebelum kematian itu, titik sebelum kematian kamu bergumul. Nah itu tujuan. Jadi saudara kalau jarang bergumul ya, mau mati pun nggak bergumul, akhirnya mati, tujuannya nggak tercapai loh. Nanti sampai surga ditanya, "Gimana sudah bergumul?" "Lupa Tuhan." "Harus bergumul ya?" "Lah, kamu nggak bergumul?" "Enggak, saya sibuk pesta, sibuk senang-senang." Orang yang cuma suka senang-senang nggak bisa bergumul. Kadang-kadang Tuhan bikin manusia terpaksa bergumul. Kenapa? Bagaimana bergumul? Dengan dikasih hidup yang sulit. Saudara punya hidup sulit, saudara mau nggak mau berpikir. Saudara ada di dalam kondisi perang, saudara mulai berpikir apa itu perang ya, apa itu pemerintahan, apa itu partai, apa itu kekasaran, apa itu tentara. Kenapa ada bangsa-bangsa? Kenapa ribut satu sama lain? Apa yang bedakan saya dengan bangsa lain? Apakah ras? Karena saya ras Arya, saya harus benci orang Yahudi kah? Nah ini pertanyaan muncul karena kesulitan. Saudara punya hidup sulit, saudara sedang dibentuk jadi pemikir. Saudara punya hidup cuma cari kesenangan, saudara sedang mematikan dunia pikiran yang ada dalam kepalamu. Nah maka saudara Heidegger mengingatkan pentingnya untuk kita antisipasi, terus merenung, terus berpikir. Sampai pada momen kita akhir hidup, lalu kematian datang. Itulah momen penting di dalam memahami eksistensi diri. Nah tapi saudara, sekarang saya maju dalam pemikiran tokoh lain. Ini tadi Heidegger, sekarang kita pakai pikiran dari satu orang, namanya adalah Eberhard Jungel. Ini seorang sangat penting di dalam tradisi teologi, meskipun dia bukan orang yang mempunyai pengakuan iman yang sama dengan kita secara basic atau secara injili, secara ortodoksi. Nah Jungel mempertanyakan tentang apa yang saya pahami waktu saya bergumul tentang hidup. Nah saudara maaf ya hari ini, hari kebangkitan, jadi kita mesti punya semangat berpikir. Saya lemparkan tema-tema sulit, nggak apa-apa ya. Saudara nggak setuju juga, saya tetap jalan sih anyway. Nah saudara, Jungel mengatakan bahwa kita ini sebenarnya sedang memahami kondisi hidup lewat memori. Saudara mengingat, saudara menambah ingatan-ingatan. Saudara waktu kecil belajar, masuk dalam pikiran saudara. Waktu remaja memahami kondisi tertentu, masuk lagi dalam pikiran saudara. Waktu muda bergumul, masuk lagi dalam pikiran saudara. Waktu mau pacaran diputus pacar, masuk lagi dalam pikiran. Nah ini kena ya, beberapa lagi putus patah hati. Ada satu orang bilang, "Pak, Jumat Agung benar-benar sangat kelam bagi saya." "Kenapa?" "Aku diputus pacar di Jumat Agung." Waduh ini rohani sekali ya, pacarnya tunggu momen paling penting. Ketika sang juru selamat menebus, waktu itu dia putusin pacarnya. Nah saudara, waktu saya diputus pacar, saya mulai merenung. Saya simpan itu dalam memori. Memori mulai terbentuk. Dan kita pikir, nanti seperti Heidegger pikir, momen sebelum mati, saya akan mendapatkan kesenangan, mendapatkan pengertian tentang hidup yang utuh. Tapi Jungel mengatakan, memori itu akan menjadi kabur. Memory fades away.
Saudara mengatakan saya simpan, mendadak memori bilang over capacity. Saudara simpan, memori mengatakan maaf, gampang lupa. Sehingga saudara makin simpan, sudah mulai lanjut usia, sudah mulai lupa. Waktu cucu bertanya, kakek orang bijak ya? Iya, kakek orang bijak. Tolong bagikan kebijakan kek untuk saya, kebijaksanaanmu. Oh, kakek sudah lupa. Loh kenapa lupa? Karena sudah tua. Nah terus bijaksananya buat apa? Ya buat dikumpul di memori. Sekarang bagaimana kek? Aku bisa belajar apa dari kakek? Bisa belajar bahwa memori ternyata ada usia nak. Kakek sudah lupa. Kalau lupa apa gunanya ditimbun? Entah. Wah kasihan ya. Jadi saya berusaha memahami hidup, tapi memori akhirnya dilupakan. Nah tapi Jungel mengatakan, tahu tidak? Memorimu bukan disimpan oleh engkau sendiri. Loh bukan saya sendiri? Bukan. Memori bukan dari saya. Bukan saya simpan. Bukan. Lalu memorinya ada di mana? Di dalam memori Tuhan. Tuhan simpan semua bagian yang kita gumulkan di dalam pikirannya dia. Saudara dan saya mempunyai keberadaan di dalam pikiran Tuhan. Nah ini tema sangat sulit untuk digali ya, tapi kita bisa gambarkan dengan simpel aja lah. Bahwa Tuhan mengingat kita. Dan karena Tuhan mengingat kita, maka kita akan mengatakan, Tuhan, saya menjalani hidup bukan untuk saya tambah bijak. Saya menjalani hidup untuk saya menyadari betapa berartinya hidup saya di dalam pandangan Tuhan. Itulah yang akan membuat saya menikmati, menggumulkan hidup dari kecil sampai saya tua nanti. Ini sesuatu yang sangat penting sekali. Saudara, di dalam salah satu lagu Perjamuan Kudus, ada lagu mengenai saya akan mengingat engkau. Na na da da dam dam. Na da 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 dam. Na da 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 dam. Na da 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 na 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 na. Di bagian pertama, I will remember you. Bagian kedua, I will remember you. Ini perjamuan kudus. Ingatlah ketika Yesus memecah-mecahkan roti. I will remember you. Tapi bagian terakhir, waktu memori saya mulai mengecewakan saya. Waktu pikiran saya sudah tidak ingat lagi. Waktu saya susah ingat siapa nama anak saya sendiri. Siapa nama cucu yang datang mendekat ke saya. Waktu memori mulai kabur. Waktu memori gagal untuk menyenangkan saya. Ketika itu saya sadar, bukan aku yang ingat Tuhan. Tapi yang di dalam pujian mengatakan, kutipan yang bagus dari seorang yang dipaku di kayu salib sebelah Tuhan Yesus. Tuhan, ketika engkau kembali nanti dalam kerajaanmu, ingatlah akan saya. Nah ini kalimat terakhir dari pujian lagu Perjamuan Kudus itu. Di dalam masa ketika memori saya gagal untuk memuaskan saya. Di dalam masa ketika saya tidak lagi ingat, bahkan mungkin tidak bisa ingat lagi formulasi doktrin yang dulu saya hafal. Tetapi saya tahu satu hal, saya akan berseru, Tuhan ingatlah akan saya. Tuhan ingat saya. Tuhan kenang saya. Dan Tuhan menyimpan memori tentang hidup saya di dalam dirinya. Nah saudara sekalian, kita tidak bisa memahami bagaimana hidup manusia itu jadi penting kalau bukan Tuhan. Kita sudah lihat yang dikatakan Heidegger, lalu dikritik oleh Jungel. Kamu mau simpan pergumulan sampai momen sebelum mati. Memang kamu yakin kamu akan terus bertahan di dalam kondisi memori seperti ini? Memang kamu yakin bahwa pikiranmu akan sesehat saat ini? Memang kamu yakin bahwa kesadaranmu akan sebaik sekarang? Tidak. Kamu akan menuju tua, dan yang jadi tua bukan cuma tubuh. Pikiran juga jadi tua. Cara menanggap jadi tua. Cara untuk menyatakan bijaksana pun makin lama makin surut. Maka ada saat di mana orang merasa diri tidak ada tempat di dalam masyarakat. Saya tidak bisa lagi mengajar, saya tidak bisa lagi belajar, saya tidak bisa lagi menuturkan kata-kata yang baik. Saya tidak lagi bisa bersikap, saya tidak tahu bagaimana saya fit di dalam masyarakat. Saya tidak tahu fungsi saya di dalam komunitas saya. Momen ini momen yang sulit, tapi momen ini adalah momen yang tetap dihargai oleh Tuhan. Ada seorang bernama Irenaeus, dia mengatakan inkarnasi Kristus bukan hanya menyentuh kaum muda. Kita terus mengatakan Yesus itu masih muda, ketika dia melayani, dia mati masih muda. Inkarnasi Kristus menyentuh bayi sampai orang lansia. Tidak ada yang tidak disentuh oleh kerelaan Tuhan Yesus menjadi manusia. Maka saudara sekalian, dari orang yang masih kecil, yang punya pengharapan begitu besar ke depan, sampai orang yang sudah sangat lanjut, yang merasa diri sudah tidak lagi ada tempat, yang merasa seperti masyarakat sudah membuang dia. Momen ini momen yang sangat dihargai oleh Tuhan.
Saudara, ketika di Malang saya coba injili satu orang tukang parkir. Sudah tua sekali. Ini orang sudah sangat lanjut usia. Lalu setiap kali mobil mau mundur dia akan jalan dengan sulit karena sudah tua. Bungkuk badannya. Lalu dia coba hentikan mobil. Saya sangat khawatir, ini orang jalan begitu sulit. Kalau dia ditabrak mobil bagaimana? Lalu saya mengatakan sebelum pergi, kalau saya ada di tempat itu, biasanya saya akan kasih uang kepada dia, bilang nggak usah dimundurin, saya mundur sendiri. Tapi saya sudah bayar parkir lebih dulu, supaya dia tidak harus mundurin. Dia nggak mau, sudah terima uang dia tetap akan tahan mobil. Dia nggak mau bicara ya, jadi kita tanya dia diam. Kalau kita tanya dia akan tunduk. Orang sudah sangat tua, bungkuk, cuma bisa tunduk. Saya kasihan sekali lihat orang ini. Lalu saya kasih uang, dia tetap mau parkirkan, mau mundurkan mobil saya. Dia tetap mau coba halangi mobil supaya saya bisa mundur dengan baik. Nah saudara, saya lihat orang ini, saya tanya sama orang sekeliling, dia tinggal di mana ya? Orang mengatakan di depan toko ini, di jalan kayu, hutan kayu kalau sudah tahu Malang. Di seberang, nah sekarang saya malu lupa Malang, ini memori mulai membatalkan kekuatannya. Nah saudara, saya tanya, di mana dia tidur? Itu di pinggir situ, itu ada kain-kain dia susun, ada jaket, jadikan bantal, dia tidur situ. Keluarganya di mana? Enggak tahu. Apakah tidak ada social welfare yang tolong dia? Ya ada, tapi entah kenapa dia ada di sini terus. Ada yang kenal dia? Ya kita semua kenal dia. Siapa namanya? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Karena dia enggak bisa ngomong. Dari berapa tahun lalu dia enggak bisa ngomong. Dia cuma datang sini lalu parkir, kemudian dapat uang. Kadang kita kasih makan, kadang kita kasih nasi bungkus. Inilah cara dia bertahan hidup. Wah, saya kasihan sekali. Orang sudah setua ini, dia mau kerja apa, dia mau berbagian apa dalam masyarakat, enggak akan dianggap. Tapi saudara, Tuhan tidak memiliki sistem masyarakat di mana guna itu menjadi utama. Kalau saudara cuma tahu guna, saudara akan lihat orang guna enggak berguna. Yang enggak berguna dibuang, yang berguna diambil, yang tidak berguna disingkirkan. Inilah dunia kita. Tapi Tuhan tidak mau dunia dijalankan dengan cara seperti itu. Dunia dijalankan dengan cinta kasih, belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Maka di dalam anugerah Tuhan, Tuhan menopang setiap orang. Dari mereka masih kecil sampai yang sudah sangat tua. Tuhan taruh mereka di dalam memorinya Tuhan. Nah saudara, kalau tanya memorinya Tuhan itu untuk apa ya? Kenapa Tuhan mengingat kita? Saya percaya jawabannya ada di dalam kitab Wahyu. Karena Tuhan akan memberikan kesempurnaan yang Dia janjikan. Tuhan mengingat kita jika kita milik Dia. Saudara jangan bilang, oh Tuhan ingat semua orang. No, orang berdosa yang memusuhi Tuhan tidak mungkin berbagian di dalam Tuhan. Tapi orang yang beriman kepada Tuhan, Tuhan ingat. Dan Tuhan akan rekonstruksi semua hal yang dia pelajari di dalam hidup untuk ada di dalam kebangkitan. Resurrection. Kebangkitan adalah saat di mana Tuhan menyimpan semua pergumulan dan memori kita. Lalu menyempurnakannya di dalam saat kita bangkit. Nah inilah keindahan dari pengharapan kita. Maka saudara, kalau Heidegger mengatakan kita nggak ada harapan kecuali titik akhir dalam hidup sebelum maut menjemput dan akhirnya hidup kita cuma ada di dalam titik ini. Maut datang dan semua berakhir. Tetapi Jungel mengingatkan, oh Tuhan ingat kita. Kenapa Tuhan ingat? Nah saudara, Jungel tidak mempercayai sejauh yang kita percaya tentang kebangkitan. Tapi saya melanjutkan tema yang Jungel tidak bahas. Bahwa setelah Tuhan membangkitkan kita, Tuhan mengkonstruksi seluruh pikiran, seluruh pergumulan kita. Dan memberikan kita level sempurna dari apa yang bisa kita cari. Tapi ini terjadi setelah kematian. After death. Ada seorang bernama Thistleton menulis buku After Death, Anthony Thistleton. Dia mengalami stroke, lalu dia dapat perawatan, akhirnya dia bisa sembuh. Setelah stroke dan harus istirahat, dia tulis buku. Nah ini bedanya ya, Thistleton dengan kita. Kita sehat pun buku nggak jadi-jadi. Saya ditanya terus oleh pendeta Benyamin, Jim, disertasi sudah bab berapa? Saya mengatakan, ya angka itu nggak penting lah Pak. Yang penting idenya sudah mulai muncul. Dia bilang, apa itu? Bab nggak penting. Nah saudara, Thistleton mengalami stroke, lalu dia tulis buku tentang setelah kematian. After death. Apa yang terjadi setelah kematian? Nah saudara, simpan dulu pengertian memori. Saya ingin bahas dulu pengertian dunia yang salah tentang apa yang terjadi setelah kematian. Baru nanti kita lanjut ke bagian ini. Jadi tolong mempunyai mind mapping yang kuat ya. Saudara kalau dengar khotbah saya mesti siap dengan mind mapping. Peta-peta awan-awan, bikin awan-awan dulu di atas. Kalau awannya belum terbentuk, bingung loh. Nah maka saudara, kita simpan dulu bagian khotbah pertama, sekarang masuk bagian yang kedua. Itu bagaimana dunia memahami after death atau life after death. Nah di dalam pikiran dari manusia, yang pertama adalah pikiran naturalis. Setelah mati, nggak ada apa-apa. Ini membuat kamu menghargai hidup, katanya begitu. Kamu akan hargai hidup justru karena kamu tidak mempunyai pengharapan setelah kematian.
Kalau kamu punya pengharapan setelah kematian, pasti kamu sembarangan dalam hidup. Kamu akan sembarangan, kamu akan main-main, karena hidupmu bukan cuma sekali kok. Nanti bisa diulangi lagi. Tapi saudara, orang Kristen tidak percaya itu ya. Orang Kristen percaya hidup cuma satu kali, setelah itu akan dihakimi. Tetapi setelah hidup, setelah mati, ada pengharapan yang Tuhan akan berikan, tapi bukan tanpa penghakiman. Nah, jadi orang naturalis akan mengatakan setelah mati apa? Ya nggak ada. Setelah mati ya mati. Pokoknya habis mati ya selesai. Tapi kalau kita desak mereka, mereka juga nggak punya data kok. Nggak punya konfirmasi yang cukup di dalam percobaan saintifik. Kalau ditanya, apakah ada hidup setelah kematian? Nggak ada. Sudah diselidiki? Sudah. Gimana cara selidikinya? Wawancara orang mati ya? Orang mati diwawancara, permisi Pak, sudah mati? Sudah. Boleh tanya ada apa? Nggak ada apa-apa. Oh thank you Pak. Ini mengkonfirmasi bahwa setelah mati nggak ada apa-apa. Kan nggak ada. Orang mati ditanya nggak jawab. Dan kalau orang nggak jawab bukan berarti mengkonfirmasi saudara dong. Kalau saya tanya sama Pak Anugrah, contoh ya Pak, saya sungkan loh jadikan penatua contoh. Saya tanya ke Pak Anugrah, Bapak pernah mengambil uang saya ya? Lalu Pak Anugrah diam nggak menjawab, berarti benar. Loh ini gimana sih dia nggak jawab kok kamu bilang benar? Tidak jawab artinya benar, enggak. Dia nggak jawab artinya nggak ada kepastian. Nggak bisa simpulkan dari diamnya orang. Kalau saya tanya lagi Pak Anugrah, Anda mau jadi pendeta ya? Lalu Pak Anugrah tetap diam. Mau masuk STT? Pak Anugrah tetap diam. Berarti iya, mau masuk STT. Boleh juga sih Pak. Kalau tapi saudara nggak bisa bilang karena dia diam, berarti benar dia mau masuk STT. Loh itu teori dari mana ya? Saudara tanya orang mati, ada nggak sih yang jawab? Nggak ada. Hei Bapak mati, ada apa setelah kematian? Nah diam kan, berarti nggak ada apa-apa. Loh ini gimana simpulkan seperti ini? Maka orang naturalis menganggap kematian itu nothing. Memang peristiwa biasa, memang natural. Manusia memang akan mati. Tapi coba, adakah orang-orang yang naturalis ini, yang ateis, yang agnostik atau apapun namanya, yang bisa menghadapi kematian dengan santai seolah-olah ini natural? Ketika ada orang yang dia cintai meninggal, bisakah dia mengatakan natural? Oh, mamamu mati loh, natural. Istrimu meninggal, natural. Anakmu mati, natural. Kamu akan mati, mati dia. Nah saudara nggak ada orang ateis yang tidak nangis kalau orang dicintai mati. Waktu dia ada di dalam kedukaan, baru dia tahu kematian tidak natural sama sekali. Istri dari seorang bernama Ernst Käsemann, waktu dia berdiri, Ernst Troeltsch, terlalu banyak Ernst di dunia ini. Ada Hemingway juga. Nah ketika istri dari Troeltsch berdiri di samping kuburan suaminya, setelah peti mati suaminya diturunkan, lalu tanah ditutup, dia diam, berdiri mematung di samping kuburan suaminya. Seorang rekannya pegang bahunya, hiburkan, lalu mengatakan, saya mengerti kesulitanmu. Saya juga orang yang berduka cita karena kehilangan orang yang saya cintai berapa tahun yang lalu. Lalu perempuan ini berdiri lihat kuburan dan mengatakan kalimat ini. Kenapa kematian bisa sesakit ini ya? Itu pertanyaan sulit dijawab. Kenapa kematian bisa sesakit ini? Saudara, kematian itu bukan sakit untuk orang yang mati ya. Yang mati sudah mati, nggak rasa sakit lagi. Saudara nggak akan dengarkan ada groaning di dalam kubur, ada orang mengadu di dalam kuburan. Pernah lewat kuburan dengar ada orang mengadu? Ya kalau ada itu bukan orang lah, itu temanmu lagi usil. Nggak ada orang di kuburan bilang, aduh, loh, kenapa kamu bilang aduh? Mati itu sakit. Nggak. Yang hidup yang kehilangan orang yang sudah meninggal, dia yang rasa sakit. Maka perempuan ini berdiri dan mengatakan, kok bisa ya kematian sesakit ini? Baru saya sadar kematian bisa sesakit ini. Jadi orang yang bilang mati itu natural, memang sudah proses alam. Ini orang kurang bisa berpikir tentang jiwa manusia. Cuma berpikir tentang apa yang dianggap fakta, yang dipikir sebagai fakta sains. Tapi tidak mengerti eksistensi jiwa manusia. Nah mati bukan hal natural, dan orang yang berduka bisa mengkonfirmasi hal ini. Lalu kedua, orang dunia memahami kematian sebagai aspek yang tidak ada pentingnya, karena sirkulasi hidup manusia di dalam lingkaran reinkarnasi. Jika engkau hidup saat ini, engkau akan mati, tapi engkau akan hidup kembali di dalam kehidupan yang berikut. Reinkarnasi. Nah, reinkarnasi lain dengan inkarnasi ya. Inkarnasi itu tema Kristen. Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi reinkarnasi adalah tema Hinduisme. Reinkarnasi artinya saudara sekarang hidup, saudara nanti mati, saudara akan hidup kembali. Nah meskipun tema ini ada di dalam tradisi Hindu, tapi juga muncul di dalam tradisi Greek, terutama di dalam pikiran seorang namanya Pitagoras. Pitagoras mempercayai jiwa manusia itu akan berputar. Sekarang saya hidup, nanti saya mati, nanti saya akan hidup kembali. Ada reinkarnasi, saya kembali bertubuh, saya kembali hidup sebagai makhluk hidup. Jadi ada perputaran yang terus-menerus terjadi. Dan ada karma.
di dalam tradisi Hindu. Saudara jalani hidup dengan buruk, nanti saudara mati, berikutnya saudara akan hidup di dalam jenis hidup yang lebih rendah ketimbang hidup yang saudara hidupi sebelum saudara mati. Nah, reinkarnasi sepertinya menjadi salah satu alternatif untuk memahami apa yang terjadi setelah mati. Tapi saudara ketahuilah, reinkarnasi membuat your personhood means nothing. Dirimu menjadi tidak ada arti. Saudara, kalau lihat saya sekarang, saya ini Jimmy Pardede. Setelah saya mati, saya reinkarnasi. Saya jadi orang lain, Jimmy Pardede tidak lagi ada. Maka hidup dibuat kekal, tetapi meaning menjadi manusia di dalam kepribadian saya, itu tidak ada arti lagi. Saya cuma Jimmy Pardede di hidup ini. Lalu di hidup berikut saya jadi orang lain. Lalu di hidup saya sebelum sekarang, mungkin saya Jimmy yang lain. Mungkin saya Jimmy Carter. Atau Jimi Hendrix. Saya dan Pak Hendrik kalau bersama ya, kami jadi Jimi Hendrix. Nah saudara, saya dulu bukan Jimmy Pardede. Lalu dulu kamu siapa? Ya orang lain lagi. Jadi orang lain itu sekarang sudah nggak ada. Sudah. Sekarang siapa kamu? Ya saya sekarang saya. Lo apa kaitan dirimu dengan dirimu yang dulu sebelum mati? Nggak tahu. Pokoknya diriku itu udah mati, sekarang saya reinkarnasi. Tapi kita pribadi yang beda loh. Maka saudara, meaning, arti dalam hidup seolah dinegasi. Karena sekarang saudara akan mati, setelah itu hidup jadi orang lain lagi. Jadi pribadi manusia tidak ada arti di dalam konsep reinkarnasi. Kalau begitu reinkarnasi nggak bisa jadi penolong untuk kita mengerti apa yang terjadi setelah mati. Lalu bagaimana kita bisa memahaminya? Nah sekarang baru kita kembali ke dalam konsep yang awal saya bagikan di bagian pertama khotbah. Saudara hanya mungkin menikmati hidup setelah mati. Kalau hidup yang saudara jalani sekarang akan direkonstruksi secara sempurna setelah mati. Yang saudara alami sekarang tidak ditiadakan. Kematian tidak membatalkan apa yang saudara alami di dalam anugerah Tuhan. Maka Tuhan menampung yang saudara alami. Tuhan menampung semua pergumulan saudara. Dan memberikan hasil dari pergumulan itu di dalam kebangkitan. Kebangkitan adalah jawaban apa yang saudara cari di dalam hidup. Kebangkitan adalah jawaban bagi pertanyaan apa makna menjadi manusia. Saudara terus bergumul tentang apa menjadi manusia. Pergumulan saudara Tuhan ambil, Tuhan ingat, Tuhan masukkan di dalam memorinya. Dan Tuhan akan menyempurnakannya di dalam menyiapkan kebangkitan saudara kelak. Maka saudara kebangkitan itu adalah kebangkitan yang erat kaitan dengan memori. Saudara salah satu aspek dari liturgi kita yaitu perjamuan kudus adalah mengenai memori. Ingatlah akan aku ketika engkau memecah-mecahkan roti. Tiap kali kita angkat roti di tangan kita, lalu angkat cawan, kita diingatkan dulu Tuhan Yesus memecahkan dirinya di atas kayu salib. Ini bagian dari memori. Inilah memori kolektif yang kita sebagai gereja miliki, yang kita warisi dari tradisi. Jadi saudara, mengingat itu hal yang sangat penting. Memori itu hal yang sangat penting. Lalu ketika saudara menyusun ingatan saudara, saudara mengingat, saudara menyadari apa yang saudara sedang alami. Saudara sadar, yang saya pahami begitu kecil. Mungkin banyak orang sudah alami banyak hal penting, tapi dia tidak belajar. Mungkin banyak orang kurang merenung, sehingga hidup dijalankan dengan datar. Tuhan sudah izinkan kita mengalami kesulitan, tapi kita tidak menjadi bijak karena kesulitan itu. Kita tetap bodoh, kita tetap menjadi orang yang kurang mengerti bagaimana menjadi sempurna dan menjadi baik di dalam pengalaman hidup kita. Maka saudara sekalian, Tuhan kalau tidak susun ulang apa yang kita sudah pahami di dalam hidup, di dalam kebangkitan. Kita tidak mungkin mengerti makna menjadi manusia. Lalu gimana mengerti kebangkitan? Mengerti kebangkitan hanya lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam Injil dikatakan ketika Yesus bersama dengan murid-murid berjalan menuju Emmaus. Ini di dalam kisah Lukas ya. Yesus bersama murid berjalan. Murid-murid itu tidak kenal Yesus. Mereka lihat Yesus orang asing. Lalu Yesus tanya, kemana engkau mau pergi? Apa yang kamu percakapkan? Lalu mereka berdua mengatakan, oh kami sedang mempercakapkan apa yang terjadi di Yerusalem baru-baru ini. Semua orang ngomongin itu kok. Yesus tanya, apa yang terjadi? Wah, kamu orang asing ya? Kok kamu gak tahu apa yang terjadi? Kami menemukan Sang Mesias. Sayangnya dia mati. Kami pikir dia Mesias, ternyata bukan. Wah, Yesus langsung bikin PA loh saat itu. Dia langsung bikin PA untuk 2 orang. Yesus itu sabar. Yang ikut PA cuma 2, dia tetap setia. Saya gak tahu ya, kalau nanti PA kita tinggal 2 orang, saya langsung tutup mungkin. Cuma 2, batal. Tunggu 200 gitu ya. Yesus Kristus bicara dengan 2 orang. Ini dia jabarkan dari perjanjian lama. Kamu tahu tidak di Kejadian ada prinsip ini. Tahu tidak di Keluaran ada prinsip ini. Tahu tidak di Mazmur ada prinsip ini. Lalu murid-murid coba kaitkan di dalam pikiran mereka. Iya loh. Ternyata dari Kejadian sampai nabi-nabi, sampai Maleaki di dalam perjanjian lama memberitakan bahwa Mesias memang harus menderita dan mati. Wah, ternyata kami ini kurang pinter PA.
Yang ngajar PA sebelumnya kurang bagus. Sekarang Yesus ajar, langsung mengerti, meskipun mereka nggak tahu ini Yesus. Lalu mereka terus berjalan, mereka mau belok ke kampung di mana mereka mau pergi. Yesus seperti mau lanjutkan perjalanan. Mereka bilang, tinggal dong serta kami, jangan jalan terus. Ini jadi inspirasi untuk sebuah lagu yang sangat indah di dalam kekristenan. Tinggal sertaku, kawan yang setia. Tinggallah serta kami. Kami mau dengar lagi penjelasanmu. Entah kenapa ya, kehadiranmu membuat kami senang. Your presence membuat kami penuh dengan sukacita. Tolong jangan pergi, tinggallah bersama kami. Ini harusnya jadi doa setiap orang Kristen. Ya Yesusku, tinggallah bersama dengan kami. Kami merasakan kenikmatan dan kenyamanan di dalam penyertaan-Mu saja. Maka mereka mengatakan tinggal, Yesus mengatakan baik. Dia ikut, kemudian mereka duduk bersama, mereka siap makan roti. Lalu Yesus memecah-mecahkan roti, kemudian mengucapkan berkat. Langsung pikiran orang-orang ini terbuka. Nah ini artinya apa ya? Artinya adalah mereka diingatkan akan peristiwa sebelum Yesus mati. Sebelum Yesus mati, Yesus ngapain? Yesus memecah-mecahkan roti. Sebelum Yesus mati, Yesus mengadakan perjamuan kudus. Setelah Yesus mati dan bangkit, Yesus melakukan kembali perjamuan kudus dan murid-murid punya memori tentang Yesus yang biasa pimpin mereka di dalam perjamuan. Loh, kok cara memecahkan rotinya remind us of something. Kok cara dia memberkati, mengingatkan kita akan sesuatu. Siapa dia ya? Kelihatan begitu familiar. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan sangat mengingatkan kita akan seseorang. Mendadak mereka sadar ini Yesus. Nah ini memori yang Tuhan munculkan kembali. Nah ini adalah satu hint bahwa nanti di dalam kebangkitan Tuhan akan menyempurnakan segala pendidikan yang kita berikan kepada kita. Meskipun kita terlalu bodoh untuk belajar dalam kehidupan kita sekarang. Kebangkitan akan melakukan itu. Itulah sebabnya sebelum kita dibangkitkan Tuhan akan menghakimi dulu. Tuhan akan mengadakan pengadilan. Dan pengadilan yang pertama yang Tuhan adakan adalah di kayu salib. Di mana Tuhan memberikan kepada kita tempat pengampunan. Tuhan mengatakan di pengadilanku, yaitu di atas kayu salib. Semua umat pilihanku ditebus. Tuhan memberikan pengadilannya. Dan di dalam perjanjian lama, salah satu unsur di dalam pengadilan adalah kata mispat. Mispat ini bukan cuma sekadar pengadilan. Mispat berarti setelah ada pengadilan, kondisi akan jadi baik. Nah saudara, kita biasanya mengingat atau memahami pengadilan itu sebagai cara memberikan retribusi. Kalau kamu jahat, pengadilan memastikan kamu dihukum. Kamu sudah jahat, kamu dihukum. Ada orang mencuri, dihukum karena mencuri. Tapi pengadilan Tuhan tidak seperti itu. Misalnya, kalau saudara mencuri uang orang, lalu saudara ditangkap dan diadili, pengadilan akan memutuskan saudara hutang, harus bayar 4 kali lipat jumlah yang saudara curi. Saudara mencuri 1 juta, saudara harus bayar ganti rugi 4 juta. Loh dari mana? Kalau nggak ada uang, kerjalah jadi budak untuk orang itu. Kerja sampai tahun-tahun 4 juta itu terpenuhi. Sekarang kita enteng sekali bilang I am sorry ya. Sudah curi uang orang, dibelanjakan habis, ditangkap, setelah itu I am sorry. Paling cuma dikasih baju oranye, selesai. Baju oranye udahlah. Kamu curi berapa? Merugikan negara 1,8 miliar. Kalau ada angka kebetulan sama dengan angka apapun, itu hanya kebetulan belaka. Merugikan negara 1,8 miliar. Waduh, kamu kok merugikan begitu? Ya sudah kamu dipenjara. Setelah dipenjara apa? Enggak ada apa-apa. Tapi di dalam tradisi Yahudi, kamu merugikan 1,8 miliar. Silakan lakukan matematikmu. 1,8 miliar tambah 1,8 miliar tambah 1,8 miliar tambah 1,8 miliar. Inilah jumlah kamu hutang sama negara. Wah, gimana saya bayar? Kerja tanpa digaji sampai ini tuntas. Oke lah, digaji sedikit supaya ada roti untuk dimakan. Nah, jadi saudara sekalian, pengadilan itu untuk membuat situasi baik, bukan hanya untuk menghukum yang jahat. Ketika pengadilan Tuhan diberikan, bumi akan jadi tempat yang lebih baik. Ketika pengadilan Tuhan dijatuhkan bagi manusia, umat manusia akan mengalami kondisi lebih baik. Maka setelah pengadilan dijatuhkan di atas salib Kristus, saudara dan saya akan mengalami kondisi baik, tetapi bukan tanpa kematian. Maka kematian menjadi jalan untuk kita menikmati mispat, menikmati pengadilan Tuhan. Kematian adalah jalan untuk masuk ke dalam efek pengadilan Kristus. Efeknya apa? Kebangkitan. Apa yang ada dalam kebangkitan? Seluruh keindahan yang Tuhan berusaha ajarkan kepada kita dalam hidup kita, disempurnakan pada akhirnya nanti. Pada waktu itu segala yang Tuhan mau tanamkan kepada jiwa kita menjadi sempurna. Maka saudara, hidup kita tidak ditiadakan oleh kematian. Hidup kita disempurnakan oleh kebangkitan dan tidak dibatalkan oleh kematian. Karena kematian tidak bisa membatalkan hidup kita, maka kita berseru seperti Paulus, "Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu?"
Maut tidak berkuasa meniadakan, menegasi hidup kita. Maka kita tidak setuju dengan perkataan yang mengatakan hidup begitu indah ditelan oleh maut. No, maut tidak sanggup telan hidup kita. Maut membuat kita mati, benar. Kita akhirnya mati, kita tidak lagi hidup. Tapi setelah itu ada kebangkitan. Dan apa yang Tuhan sudah kerjakan seumur hidup kita, tidak ada satu yang batal. Tidak ada satu ingatan tentang Tuhan yang batal. Tidak ada satu pembentukan yang Tuhan berikan kepada jiwa kita yang batal. Tidak ada satu hal yang Tuhan rancangkan dan siapkan, yang Tuhan sudah mulai dalam hidup kita, yang tidak akan terwujud dalam kebangkitan nanti. Inilah pesan Paskah yang sangat indah. Saudara mengalami pengadilan, di mana Kristus dimatikan di kayu salib, supaya saudara mempunyai akses untuk kebangkitan. Di dalam kematian Kristus ada kebangkitan. Dan di dalam mati yang kita alami, ada kemenangan Kristus yang Kristus berikan bagi kita. Inilah bagian kedua mengenai pengertian pengadilan Allah dan kematian. Kiranya Tuhan memberkati hidup saudara dengan pengertian yang limpah. Kalau saudara tanya, mana aplikasi dari khotbah ini? Khotbah tidak harus aplikatif di dalam pengertian simpel. Khotbah bisa menggerakkan saudara untuk mengagumi Tuhan. Dan setelah itu saudara akan digerakkan oleh kekaguman untuk menjalankan apapun yang engkau mau. Saudara nggak perlu diinstruksikan mesti ngapain. Tapi saudara perlu diinspirasikan untuk mencintai keindahan Tuhan. Baru saudara akan bertindak tanpa disuruh. Nah kiranya Tuhan memberkati kita dengan pengharapan yang besar. Dari kematian dan kebangkitan Kristus. Maka ayat yang kita baca mengatakan upah dosa adalah maut. Tetapi anugerah Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau mengingat hidup kami. Dan kematian kami tidak membatalkan semua itu. Kami bersyukur karena apa yang Tuhan mau beri kepada kami tidak selesai oleh karena kematian. Kami bersyukur karena setiap hal yang Tuhan mau ajar kepada kami tidak batal oleh karena kematian. Kami bersyukur untuk hal ini dan kami mohon Tuhan memberkati kami dengan iman yang lebih kuat, dengan pengertian yang indah lewat firman Tuhan. Kiranya Tuhan rela tolong dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.